Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Cak Hermanling dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kami menghadirkan tamu yang spesial. Beliau adalah Akhi Muhammad Haris Mubarak, asal dari Sidoarjo, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik. Nah, untuk Akhi Haris, selama ini apa saja kegiatan selama Ramadan ini, baik di kampus maupun di luar kampus? Oh ya baik, Akhi Herman. Gini, kegiatan di kampus saya eh, itu banyak sekali tugas yang diberikan oleh dosen. Makanya di bulan Ramadan ini kegiatannya agak sibuk, apalagi banyak dosen yang mengasih tugas, apalagi di minggu-minggu ini, di bulan Ramadan ini, banyak sekali UTS. Akhirnya dosen pun memberi tugas begitu, Akhi Herman. Masya Allah, memang sebagai seorang mahasiswa itu harus selalu banyak tugas untuk mengawal bahwa diri kita adalah siap untuk belajar yang lebih tinggi, yang mana hal itu akan menjadi bekal bagi kita kelak ketika kita terjun di masyarakat. Baik, Akhi Haris, selain itu, kesibukan-kesibukan Akhi di kampus mungkin mengikuti organisasi selain kegiatan di kampus. Kalau organisasi sendiri, saya ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena saya sendiri dari kecil backgroundnya Muhammadiyah, ketika saya di kampus ada organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya ikut organisasi itu, gitu, akhirnya. Kalau kesibukan lain, karena jurusan saya sering turun lapangan, eh, kesibukan saya di Ramadan ini juga kemarin minggu kedua, tepatnya 15 malam ke-15 Ramadan, itu saya pergi di desa Ketan Ireng, di Taman Dayu begitu. Masya Allah, keren ya kegiatannya. Mungkin menjadi mahasiswa ini sangat unik sebenarnya. Pengalamannya sangat banyak sehingga dapat terjun di lapangan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di kampus maupun kegiatan-kegiatan di organisasi. Baik, Akhi Haris, apa yang menjadi inspirasi mengambil fakultas tersebut? Kalau inspirasinya, saya tidak ada inspirasi sama sekali, tapi pertama karena ridho orang tua dulu, yaitu orang tua memang meridhoi bahwa saya kuliah di UINSA, entah jurusannya apa. Kedua, dari saran oleh kakak saya, eh, itu aja ngambil prodi pengembangan masyarakat Islam. Itu. Baik. Nah, kenapa tidak memilih perguruan tinggi swasta? Kenapa kok tertarik untuk masuk di perguruan tinggi negeri? Ini ceritanya. Eh, Sebelumnya saya mencoba negeri, eh, ketika ada planning lah. Ketika saya tidak masuk ke negeri, maka saya akan masuk ke swasta. Eh, Pertama kan saya ini dari awal SMA itu saya emang pingin ke UIN Sunan Ampel. Kalau memang UIN Sunan Ampel tidak keterima, maka saya akan ke swasta, ke Umsida begitu, Akhi Herman. Masya Allah, keren ya. Berarti cita-citanya terkabul untuk masuk perguruan tinggi negeri selain swasta. Iya betul. Nah, apa saja pelajaran yang dipelajari atau materi di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam ini, Ahi? Eh, Materinya karena pengembangan masyarakat Islam, eh,
Mungkin dari pengertiannya ya, mungkin bagi orang-orang awam, pengembangan masyarakat Islam ini berbasis dakwah, 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 dakwah. Ternyata bukan loh, pengembangan masyarakat Islam ini. Pertama, apa sih pengembangan masyarakat? Pengembangan masyarakat itu kayak kita memberdayakan masyarakat. Lah, Islamnya itu sebagai dasar acuan. Jadi pemberdayaan masyarakat berbasis Islam begitu, akhi. Jadi pelajaran yang saya pelajari di pengembangan masyarakat Islam itu bersifat kalau di semester 1 itu bersifat teori dari teori Karl Marx, dari teori Rousseau, dari teori Andy Gumustrak, teori-teori sosial. Jadi pertama aku masuk pengembangan masyarakat Islam itu saya kira dakwah 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 ternyata bukan, ternyata lebih ke arah sosial, lebih ke arah terjun ke masyarakat begitu, akhir Herman. Oh, berarti ini sangat bagus ya prodinya. Bahwasannya kan Oh, iya. yang selama ini kita pahami kan ya bagaimana sih mengembangkan masyarakat Islam. Tapi kan tidak seperti itu. Ternyata Iya, kan betul. yang dikembangkan adalah bagaimana masyarakat itu dapat berkembang tapi tetap berbasis Islam Islam. tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Oke, baik. Nah, selama di kampus kegiatan-kegiatan yang baik apa namanya kegiatan yang ada di perkuliahan maupun yang ada di luar perkuliahan, apakah itu selama semester 1 semester 2 ini lebih banyak di dalam kampus atau kegiatannya lebih banyak banyak terjun di lapangan, Ahi? Eh, Mungkin kalau eh, pertama ya imbang lah. Tapi gini gini akhirman pertama, kita seringlah di perkuliahan di kampus, tapi seminggu 1 bulan sekali, kadang 1 semester sekali itu pasti ada turlap. Kayak semester satu satu dulu aku turlapnya eh, ke masyarakat Wonocolo sendiri, ke masyarakat kampus sendiri. Jadi kemarin itu pas semester 1 aku disuruh oleh dosen saya, ya semua kelas ini disuruh dosen saya untuk memakmurkan masjid begitu, akhi. Kedua, pas semester 2-nya, ketika baru-baru ini sih ya yang saya ceritakan yang tadi, eh, aku tulap ke Prigen, ke Taman Dayu begitu, akhi. Kalau perkuliahan tetap perkuliahan di kelas, tapi eh, pasti 1 semester pasti ada turlap begitu, akhi. Oh, Satu baik, kali baik. begitu. Oke, keren, keren ya. Menjadi mahasiswa sangat keren dibandingkan menjadi siswa biasa atau menjadi santri gitu ya. Selama ini eh, pembelajaran di kampus apakah banyak tatap muka atau ada yang online? Eh, Kalau Ramadan sendiri, tatap muka, kebanyakan dosen yang itu membolehkan daring. Ketika di luar Ramadan kita tetap tetap tatap muka. Kalau daring biasanya dosennya ada halangan begitu, Akhirman. Tapi tetap pembelajaran perkuliahan yang dianjurkan tetap secara offline begitu. Di kampus ya, Iya, tetap muka. di kampus. Baik, selama Ramadan ini, apakah Akhi Haris ada kegiatan di luar kampus bersama teman-teman atau ada kegiatan healing untuk bisa merefresh diri setelah dari perkuliahan? Kalau kegiatan di luar kampus dengan teman-teman, mungkin kita ya terlap itu kegiatan di luar kampus. Saya sama teman-teman satu kelas pergi ke Taman Dayu begitu. Terus kalau bukber juga kemarin ke Sidoarjo, ke Tulangan bukber sama teman-teman sekelas juga. Eh, Kemarin baru saja hari Kamis
eh, bagi-bagi takjil sama bukber di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Begitu akhirnya. Baik. Apa pandangan Mas Haris ke depannya di dalam mengambil prodi ini? Apa keinginannya nanti setelah selesai dari perkuliahan S1? Apa langkah selanjutnya Mas Haris lakukan untuk terjun di masyarakat? Pandangan ke depan ketika saya lulus kuliah yang pertama mungkin eh, ya saya akan mengambil dinas sosial mungkin karena prospeknya kan sosial banget begitu ya mungkin ngambil dinas sosial begitu. Iya sih, mungkin pandangannya cuma segitu. Terus mungkin bisa jadi CSR. CSR ini kayak itu kayak punyanya perusahaan yang menganalisis sosial di sekitar perusahaan. Semisal kayak perusahaan perusahaan Pertamina, mungkin Pertamina eh, sebelum didirikan perusahaan itu pasti ada yang namanya CSR yang meneliti bagaimana akibat adanya perusahaan di situ, apa dampaknya kepada masyarakat, bagaimana cara menanggulangi permasalahan ketika ada perusahaan ini. Apakah perusahaan ini bisa menguntungkan masyarakat di sekitar begitu. Jadi cuma itu sih pandangan ketika lulus kuliah begitu. Masya Allah, tabarakallah. Keren ya. Ternyata kan mulai saat ini kan sudah punya pandangan dan cita-cita ke depannya. Berarti Ya. kan sejatinya sebagai seorang pelajar, kita kan harus menatap masa depan yang lebih cemerlang. Bagaimana kita mengambil prodi ini, kemudian belajar tentang ilmu yang ada di dalamnya, kemudian nantinya dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tengah-tengah masyarakat. Baik, Akhi Haris, ini kan Akhi ini kan di daerah Sidoarjo ya. Bagaimana Ya. keadaan Sidoarjo ketika Ramadan ini, masyarakat Kalau, khususnya? kalau saya sendiri sih jarang sekali ke Sidoarjo soalnya eh, perkuliahan saya dimulai di pagi hari, berangkat pagi, pulang sore. Jadi eh, perkuliahan saya dimulai jam 6 karena perjalanan Sidoarjo ke Surabaya itu membutuhkan waktu yang lama, maka aku sendiri berangkat jam 5. Terus sampai sana jam 6 ada pelajaran eh, wajib yaitu intensif bahasa Arab sama intensif bahasa Inggris. Terus eh, pas sore itu ada ma'had dari UIN sendiri. Jadi kalau kalau masyarakat Sidoarjo pas Ramadan sendiri saya nggak terlalu sering lah di Sidoarjo. Seringnya ke Surabaya pagi pulang sore begitu akhirnya. Insya Allah luar biasa ya. No. Berarti selama Ramadan ini banyak kegiatan di kampus mulai pagi sampai sore. Dan itu adalah tujuannya adalah belajar ya. Sangat bagus dan luar biasa. Baik, Ayah Haris, terima kasih atas waktunya dan cerita yang menginspirasi, mengedukasi bagi kita semuanya. Semoga ini dapat memberikan manfaat kepada siapa yang mendengar dan melihat video ini. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.